Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, memasuki kegiatan Bujang Kampung yang ke-35 kalinya. Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Lubuk Dalam, tepatnya di Kampung Lubuk Dalam. Kegiatan Bujang Kampung Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri, diikuti oleh pemerintahan tingkat kecamatan dan kampung. Turut hadir Wakil Bupati Siak Haji Yusri Mirza, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Fairuz, serta pejabat di lingkungan Pemkab Siak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lubuk Dalam, yakni pada tahun ini akan dilakukan pembangunan jalan dari Simpang Lago menuju Simpang Siak melalui dana dari Kementerian PUPR. Nah, kemiskinan ekstrim yang saya ingin sampaikan adalah tanggal 15 Oktober ini sampai 14 November akan ada pendataan awal registrasi sosial ekonomi, Reksosek. Jadi itu untuk memastikan nanti saudara kita yang berada di kualifikasi kemiskinan ekstrim. Kalau yang mendapatkan PKH itu yang miskin. Yang miskin itu desel 1 dan desel 2. Ada 10.178 KK di Kabupaten Siak. Tapi kalau yang ekstrim ini desel 1 6.000 KK. Jadi mungkin itu kalau bagi muslim ke fakir miskin atau yang sangat miskin. Nah, itulah kemiskinan ekstrim harus dituntaskan, diselesaikan kemiskinan ekstrim, harus keluar dari kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Jadi programnya 2 tahun, ya tinggal 2 tahun lagi 2023 dan 2024. Kita alhamdulillah sudah mulai dengan UMKM, 1000 UMKM per tahun, ditambah dari Basnas sudah 3 miliar. Ke saya sudah sampaikan data 2 desa akan dibantu dari Basnas. Nah, kemudian di seluruh desa yang saya sudah sampaikan kebijakannya untuk UMKM ini minimal 10 UMKM per desa. Berarti ada 1.200 UMKM untuk 122 desa setahun. Sudah kita mulai 2022. Jadi kalau 3 tahun bisa 3.600 dari dana desa. Nah, memang itu di peraturan Menteri Desa tak ketemu nanti ada UMKM. UMKM itu usaha mikro. Usaha mikro itu di bawah 1 miliar usahanya, itu usaha mikro kewenangan kabupaten. Bidang usahanya boleh mau pertanian, mau peternakan, perikanan, kerajinan, kuliner, silakan. Ya kan? Jangan pula dicari di peraturan Menteri Desa, tak ada nanti ketemu UMKM. Jabatan Desa itu hanya untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan. Kalau penanggulangan kemiskinan menuju zero poor, nol kemiskinan. Tapi untuk kemiskinan ekstrim sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, harus kita tuntaskan di tahun 2024. Nah, kemudian untuk inflasi yang ingin saya sampaikan adalah yang penting bagi kita sekarang ya menciptakan suasana tenang, aman dan damai. Tapi bagi kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, yang ingin didorong oleh Pak Camat, mungkin juga ini Pak Kepala Desa, ya, PPL, PTD, mari kita dorong masyarakat kita memanfaatkan tanaman pekarangan, memanfaatkan pekaran untuk menanam cabai, bawang, apa lagi, keperluan sehari-hari, sayur mayur, sehingga tak semua beli ke pasar. Jadi mari kita mulai, saya sudah minta pada Dinas Pertanian untuk di APBD perubahan ini menyiapkan bibit yang banyak. Ya, bantu masyarakat yang mau memanfaatkan pekarangannya. Tanaman pekarangan, ada lahan kosong, manfaatkan. Ini ada himpunan wanita tani ya, Pak D ya, di apa tadi? Ramangkau. Ya, Ramangkau. Ini HWT rata-rata bagus di Lubuk Dalam ini. Dah dorong HWT-nya tanaman pangan, palawija. Nah, sehingga nanti harganya bisa kita kendalikan. Kecamatan Lubuk Dalam ini bersyukur mulai tahun ini kita sudah mendapatkan anggaran dari Kementerian PU ya, untuk pembangunan jalan dari Simpang Lago sampai ke Simpang Siak. Mungkin tepuk tangan buat ini yang dulu bulan Ramadan tahun lalu saya dah dengan Pak Camat, ada beberapa orang ya Pak Camat ya. Kita dah sampaikan, kita mengusulkan dan sedang mengurus secara intensif bersama PU Siak ya, melalui Balai Jalan Provinsi Riau ke pusat
untuk mendapatkan jalan ini. Ya, karena Usai memimpin apel, Bupati Siak bersama unsur terkait melakukan penandatanganan batas kampung Lubuk Dalam, dilanjutkan dengan penyerahan kartu identitas anak dan bibit tanaman cabai. Hamzah, dan keduanya dia pada Saudara Zakia Penyuluh Pertanian Kecamatan Lubuk Dalam, yang disampaikan kepada Ibu Lasminar Guntom selaku penerima manfaat PKH dari kampung. Pada pelaksanaan Bujang Kampung, berbagai pelayanan administrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat karena kepengurusannya lebih dekat dan cepat. Hal ini yang disampaikan warga Kampung Lubuk Dalam. Ngurus kartu Kia, Bu. Alhamdulillah nggak dikursus. Ada program Bujang Kampung ini sangat membantu untuk warga di sini. Bisa untuk pergi ke sana ke sini mengurusnya. Selain itu, untuk mengatasi dan menampung berbagai persoalan yang ada di tingkat kampung untuk mendapatkan solusinya, Bupati Siak bersama Wakil Bupati Siak memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Kampung Lubuk Dalam. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi saat ini seperti permasalahan stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. dan menambahkan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak sekalian, dan di sini juga kita di Bujang Kampung, selain pelayanan yang langsung kepada masyarakat, nah kita adakan rakor. Rakor ini adalah menampung berbagai persoalan, persoalan-persoalan dari di kampung yang harus kita selesaikan. Nah, stuntingnya alhamdulillah Bapak sekalian, kami berada dengan Pak Wakil, ya rakor masalah inflasi, kemiskinan ekstrim dengan afirmatif, kemudian penulisan negeri dan di Pekanbaru. Ya alhamdulillah, kalau untuk penanganan stuntingnya kita nomor baik 1 di provinsi Riau. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Ada itu prestasi semua, bukan prestasi bupati sendiri, wakil sendiri kan. Prestasi bersama. Ya, penanganan stunting kemarin kita dapat paham. Kemudian inovasi juga, Pak. Inovasi kita ini juga terbaik 1, ya, inovasi penanganan stunting se-provinsi Riau. 2 dapat piagam. Kami apresiasi terhadap ini. Nah, cuma saya ingin sampaikan, stunting ini harus kita selesaikan. Ya Bapak ya, kita selesaikan. Sekarang kita sudah 17%. Ya, nasional itu target 2024 17%. Karena kemarin waktu di PJMN 2019 akhir, ya awal 2020, itu kan Indonesia ini 1 dari 3 balita itu adalah stunting. Kalau 1 dari 3 berarti 30% stunting. Nah, targetnya 2024 17%. Kita sekarang sudah 17%. Karena 2 tahun lalu kita 27 berarti ada 24% kita 2 tahun lalu 24%. Sekarang kita sudah 17%. Kita targetnya 2024 itu 13%. Dan kalau bisa di bawah itu, Pak, kalau bisa kita tekan lagi, ya kan? Nah, di bawah itu, di bawah 13%. Nah, stunting ini ada 3.000 lebih, 3.500-an di Siak. Nah, itu banyak. Stunting itu apa tuh? Gagal tumbuh kembang anak kita ini di 1000 hari kehidupan, semenjak hamil 1000 hari kehidupan, ya kan? Nah, karena gizi kronis, gizi buruk. Nah, makanya dampaknya nanti Bapak sekalian, bisa anak Siaknya bodoh. 1 anak kita yang bodoh itu sudah banyak Bapak sekalian, apalagi berapa orang. Usai melaksanakan rapat koordinasi bersama, Bupati Siak melakukan penempelan stiker PKH di salah satu rumah milik warga di Kampung Lubuk Dalam dan dilanjutkan dengan meninjau kegiatan proses belajar mengajar buta aksara dan keaksaraan atau kejar paket di Kecamatan Lubuk Dalam yang diikuti sebanyak 39 orang dengan mendatangkan tutor yang ahli di bidangnya. Selain itu, Bupati Siak juga meninjau produk UMKM Jaheku yang berada di Kampung Lubuk Dalam milik Engkus Heri.
Kita kan siap juga menerima. Ya siap sudah masuk. Bapak sama kami Pak. Dan dilanjutkan dengan meninjau ternak ayam Arab bertelur, bantuan dari PT RAPP di Kampung Lubuk Dalam, di mana satu kepala keluarga yang kurang mampu mendapatkan bantuan sebanyak 20 ekor ayam. Pada rangkaian kegiatan Bujang Kampung, Bupati Siak Haji Alfedri bersama rombongan juga melakukan safari Jumat di Masjid Al-Mubin Kampung Lubuk Dalam, sekaligus menyerahkan bantuan berupa Al-Quran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak kita sadari, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita yang awam ini, kita yang jauh dari kategori ulama ini, hanya melihat nikmat Allah itu hanya dalam bentuk harta. Bahkan kalau kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Seberapa kuat pun kita menghitung berapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tak akan mampu menghitung. Kesehatan yang kita miliki adalah nikmat. Kita mampu berdiri sholat, sujud, rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, iktidal dengan sempurna, itu adalah nikmat. Mari kita bandingkan dengan orang yang mungkin di sebelah kita, atau di samping, atau di depan kita, yang dia harus sholat dengan kursi, rukuknya tak sempurna, berdirinya tak sempurna, apalagi sujudnya. Sudah ditarik oleh Allah nikmat sujud sama, sudah dihilangkan oleh nikmat rukuk bagi mereka. Maka nikmat-nikmat itu patut kita syukuri. Kata Allah, wa ista'azza rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengisytiharkan, Allah memberitahu kepada kita, wa in syakartum, jika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka Allah ingatkan kita, inna 'adzabi lasyadid. Azab Allah itu amatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahmatullah. Terkadang dalam keseharian kita mungkin ada sebuah contoh. Kita pergi atau mungkin pergi ke toko, atau ada yang mengantarkan kita galon air. Kita bayar air. Kalau yang merek-merek terkenal mungkin kita bayar 16.000. Kalau mungkin air isulan kita bayar mungkin sekitar 5.000 atau 6.000. Kita seakan-akan bertransaksi kepada mereka yang menjual. Itu kita membeli air. Sesungguhnya yang kita beli bukanlah air. Mereka tak bisa membuat air. Yang kita beli adalah jasa mereka membungkus air tersebut, jasa mereka membotolkan air tersebut, jasa mereka mengisi ulang air tersebut. Setitik pun air tak mampu kita buat. Tak satu manusia pun yang mampu membuat walaupun setitik air. Jadi sesungguhnya yang kita beli itu adalah jasa. Air itu Allah yang ciptakan. Ini baru satu hal. Belum lagi kalau kita bicara mata, kita bisa melihat. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak mereka tidak bisa melihat, atau punya mata tapi melihatnya sama-sama. Telinga yang bisa mendengar dengan jelas, mulut yang bisa bicara dengan fasih. Ini adalah nikmat yang tak terhitung oleh Allah SWT. Pada kegiatan Bujang Kampung kali ini, juga tersedia bazar mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang ingin memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Diakui Hari Relatif dari Dinas Koperasi Kecamatan Lubuk Dalam mengatakan, dengan adanya kegiatan Bujang Kampung, penjualan produk olahan rumahan meningkat. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat memfasilitasi sarana dan prasarana bagi UMKM seperti perizinan label halal.
Untuk ini semuanya produk dari Lubu Dalam, Kecamatan Lubu Dalam, dari bimbingan dari KSIPMK, Kecamatan Lubu Dalam, dan juga Dinas Koperasi Lubu Dalam, Kabupaten Siak. Di sini ada 10 UMKM, dan di sini juga ada berbagai produk. Satu UMKM-nya juga di sini ada seperti ini Jaeko, yang seperti yang dijelaskan ini dari binaan dari Bumdes juga ataupun Bumkam. Kemudian di sini juga ada produk dari istri Bu Kepala Desa. Itu ada juga ini ada yang sudah label halal kita dari Bika Ambon. Ini produksi dari Kampung Sri Gading atau Kecamatan Utara. Mungkin di sini banyak juga ada produk dari Amanah Kitchen. Ini Amanah Kitchen salah satu produk dari Pondok Pesantren Al Amin yang berada di Kampung Rawangkawi. Ada juga Aska. Ini berbagai dari jenis bolu, keripik. Nah, ini keripik juga kemarin kita sempat ikut pelatihan untuk merek juga ke Haki. Diharapkan kemudian nanti kita punya pembinaan kepada UMKM ini menuju ke merek seperti itu. Untuk penjualan saat ini dari pagi sampai sekarang alhamdulillah sudah terjual banyak. Ini juga terbilang sudah acak-acakan karena mungkin udah omsetnya kira ada 1 juta mungkin sudah ada untuk penjualan dari pagi sampai sekarang. Untuk pemasaran kita contohkan dari sini ada keripik ini keripik rumah keripik Putri Solo. Ini juga dia sudah ada di rumah Mama Nizam di Kabupaten Siak atau di Kota Siak ini sudah ada, kita juga pasarkan di sana. Di sini kita juga menitipkan kepada toko-toko besar seperti di sini ada juga di sana. Jadi kita juga titipkan di sana untuk pemasaran, kita juga bantu untuk mempromosikan juga melalui media sosial mungkin seperti itu. Kalau harapannya kita mungkin bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk membantu mengembangkan terutama dari perizinan, karena banyak juga dari UMKM kita yang belum memiliki izin atau apalagi ini perihal kuliner masih sedikit. Di sini yang memiliki label halal mungkin sekitar 5 atau 4 UMKM yang masih memiliki label halal. Karena di sini produk UMKM untuk bidang kuliner itu mungkin banyak sekali. Jadi diharapkan untuk perhatiannya bantu untuk bidang perizinan ataupun pengembangan untuk alatnya, karena ada juga yang kita masih produk masih tradisional. Ini masih kita menggunakan alat gosok biasa. Hubungi Bumdes Kampung Lubu Dalam untuk dapatkan ini badan sehat, tambah imun dan beraktivitas lebih bagus. Sukses UMKM. Selain itu, pada kegiatan Bujang Kampung juga tersedia pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM untuk mengurus surat nomor induk berusaha atau NIB, sehingga pelaku usaha tidak perlu jauh-jauh datang ke Kota Siak untuk mengurus NIB tersebut. Diharapkan melalui kegiatan program Bujang Kampung dapat selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Siak, yakni menciptakan UMKM yang mandiri dan sejahtera di Kabupaten Siak. Demikian pemirsa program Bujang Kampung, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.